Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Mas Anizan dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan melanjutkan kembali penjelasan video saya sebelumnya dengan judul baru, yakni implementasi sila kedua dalam aspek kehidupan bangsa. Untuk penjelasan lebih lanjut, saksikan video berikutnya. Implementasi sila kedua dalam aspek kehidupan berbangsa. Di antaranya yakni geografis, yaitu wilayah Indonesia yang luas meliputi daratan dan lautan di mana keduanya memiliki kekayaan alam yang beraneka ragam, menjadikan Indonesia sebagai negara yang menjadikan incaran negara-negara lain di sekitarnya. Oleh karena itu, diperlakukan adanya penerapan dari Pancasila dalam aspek wilayah geografis, terutama pada sila kedua. Hal itu bertujuan agar warga tidak berpengaruh oleh warga negara asing dan memilih untuk berpindah ke warga negaraan. Berikutnya dari segi ideologi, yaitu menerapkan Pancasila dalam aspek ideologi diwujudkan dengan adanya ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai atau norma yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ideologi Pancasila berperan sebagai nilai alternatif perwujudan Pancasila, yang berarti bahwa Pancasila sebagai sarana pemersatu dan prosedur penyelesaian konflik. Kemudian ada demografi, yaitu penerapan sila kedua dalam lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan cara adanya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara hidup bernegara yang baik. Penyuluhan yang dilakukan tidak hanya dengan cara formil, tetapi dapat dengan cara-cara lain dapat mengajarkan secara langsung apa arti tanggung rasa antar sesama manusia. Selanjutnya ada politik, yaitu pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar ontologi manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Selanjutnya ada sumber daya alam, yaitu penerapan atau pengalaman aplikasi ini dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hak setiap orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan sebagainya. Selanjutnya ada sosial dan budaya. Pengalaman dalam sila kedua ini dapat dilakukan dalam interaksi sosial dalam lingkungan pendidikan ataupun lingkungan tempat tinggal. Di dalam lingkungan pendidikan, teori ini dapat dipraktekkan dengan cara sikap dan perilaku dalam lingkungan pendidikan. Pada era sekarang ini teramat sulit menemukan sikap penghargaan di lingkungan pendidikan. Anak didik saat ini terbiasa dengan penggolongan berdasarkan status sosial. Sikap seperti itu menjadikan toleransi antara sesama menjadi sangat menyedihkan. Dan yang terakhir ada pertahanan dan keamanan. Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlakukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka pengatur ketertiban warga maupun dalam rangka perlindungan hak warganya. Oleh karena Pancasila sebagai dasar negara yang mendasarkan diri pada hakikat nilai kemanusiaan, monopluralis, maka pertahanan dan keamanan negara harus dikembalikan pada tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung pokok negara. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.